Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris. Berapa sajakah bagian mereka? Namun sebelum itu kita flashback balik bahwa Al-Quran itu menetapkan 6 angka ini sebagai angka-angka yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, atau namanya itu furudul muqaddar. Satu ada setengah, seperenam, sepertiga, seperempat, seperdelapan, 2/3, ini ya. Ini adalah bagian-bagian yang ditetapkan oleh Al-Quran untuk ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Maksudnya ahli waris mendapatkan bagian pasti itu adalah ahli waris yang memang bagiannya telah ditetapkan oleh Al-Quran. Itu adalah ahli waris mendapatkan bagian pasti. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah, artinya bagian sisa, yaitu adalah biasanya prakteknya itu adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah diberikan pada ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Ahli waris yang mendapatkan bagian pasti itu yang pertama itu adalah kita akan menjelaskan ahli waris yang mendapatkan pasti itu yang setengah. Bagian setengah itu dimiliki oleh 5 orang. Satu itu adalah anak perempuan. 2 itu adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Ingat, cucu perempuan dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Nomor 3 itu adalah saudara perempuan kandung. Nomor 4 itu saudara perempuan seayah. Nomor 5 itu adalah suami. Untuk anak perempuan, kemudian cucu perempuan, kemudian saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, itu tunggal, artinya hanya 1 orang, bukan 2 orang. Jadi bukan 2 anak perempuan, 2 cucu perempuan, 2 saudara perempuan kandung, itu bukan, tapi hanya 1 orang. Syaratnya, sekarang saya jelaskan syaratnya. Syaratnya anak perempuan tunggal bisa mendapatkan bagian setengah hanya 1 kalau tidak ada anak laki-laki. Nah, ya. Kalau tidak ada anak laki-laki. Nomor 2, cucu perempuan dari anak laki-laki tunggal bisa mendapatkan bagian setengah. Ada 2 syarat. 1, tidak ada hajib. Hajib itu adalah orang yang menghalangi orang lain bisa mendapatkan bagian warisan. Hajibnya yang pertama itu adalah anak laki-laki. Yang nomor 2 itulah anak perempuan 2 atau 3. Jadi anak perempuannya itu bilangannya harus 2 ke atas. Nah, kemudian syarat selanjutnya itu cucu perempuan bisa mendapatkan bagian setengah kalau tidak ada muasib. Muasibnya itu adalah cucu laki-laki. Yang selanjutnya yang bisa mendapatkan bagian setengah itu adalah saudara perempuan kandung. Syaratnya pertama tidak ada hajib. Hajibnya itu adalah ayah dan keturunan laki-laki. Keturunan laki-laki itu baik cucu laki-laki dari anak laki-laki, cicit laki-laki dari anak laki-laki, itu pokoknya keturunan laki-laki itu bisa menghalangi saudara perempuan kandung. Yang nomor 2, tidak ada muasib. Tidak ada orang yang menyebabkan dia mendapatkan bagian asobah. Muasib pertama itu adalah saudara laki-laki kandung. Muasib kedua itu adalah anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Oke. Yang ketiga yang bisa mendapatkan bagian setengah itu adalah saudara perempuan seayah. Syaratnya 1, tidak ada hajib. Hajib yang pertama itu adalah ayah dan keturunan laki-laki. Hajib yang kedua itu adalah saudara laki-laki kandung. Hajib yang ketiga itu adalah saudara perempuan kandung jika dia bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Kemudian ahli waris yang selanjutnya yang nomor 5 yang bisa mendapatkan bagian setengah itu adalah suami. Catatannya jika mayit tidak meninggalkan keturunan atau jika istri tidak meninggalkan keturunan. Baik keturunan itu anaknya mayit itu bersama dia atau bersama laki-laki lain. Itu ya. Nah, saya ulangi lagi ini. Jadi anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah itu syaratnya itu salah satunya itu harus 1 orang. Gitu ya. Silakan dipelajari dan diulangi lagi. Kemudian di sini gini.
selain suami bisa mendapatkan 2/3 jika lebih dari satu orang. Syarat dan ketentuannya sama dengan setengah. Nah, ini ya. Jadi maksudnya itu, kalau anak perempuannya ini 2, cucu perempuannya ini 2, kemudian saudara perempuannya ini saudara perempuan kandungnya ini 2, saudara perempuan seayah ini 2, maka dia bisa mendapatkan bagian 2/3. Syaratnya sama, ketentuannya sama dengan dia mendapatkan bagian setengah. Bedanya apa? Kalau yang mendapatkan setengah itu hanya satu orang, kalau anak perempuan hanya tunggal. Tapi kalau anak perempuannya 2 atau lebih, maka dia itu bisa mendapatkan 2/3. Jadi kalau sederhananya begini, ahli waris yang mendapatkan 2/3 itu ada 4 orang. 1, anak perempuan 2 atau lebih. 2, cucu perempuan 2 atau lebih. 3, saudara perempuan kandung 2 atau lebih. 4, saudara perempuan seayah 2 atau lebih. Jadi orang yang mendapatkan bagian 2/3 itu sama dengan yang mendapatkan bagian setengah minus suami, dan harus ketentuannya itu 2 orang atau lebih. Itu ya. Nah, selanjutnya ini yang kita sudah menjelaskan yang bagian setengah, kemudian bagian 2/3. Sekarang ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4 itu hanya 2 orang, yaitu adalah sepasang suami istri. Yang pertama itu adalah suami, yang kedua itu adalah istri. Catatannya, suami bisa mendapatkan bagian 1/4 kalau istri meninggalkan keturunan. Ya. Suami bisa mendapatkan bagian 1/4 kalau istri itu meninggalkan keturunan. Istri bisa mendapatkan 1/4 sebaliknya kalau suami atau mayit tidak meninggalkan keturunan. Bagian 1/4 ini milik 2 orang, suami dan istri. Suami bisa mendapatkan 1/4 kalau mayit atau istri meninggalkan keturunan. Istri bisa mendapatkan bagian 1/4 kalau mayit atau suami tidak meninggalkan keturunan. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari dan diulangi lagi. Kalau tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.